Selamat malam kepada Bapak Museum Benteng Heritage. Ya, malam semuanya. Malam Profesor Leo. Terima kasih Pak Leo. Mas Doni, terima kasih Mas Doni. Pak Lili, terima kasih Pak Lili. Ya, sambil menunggu, saya akan mulai dalam pembukaan. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu semua. Memang setiap Selasa malam kami dari Pukat ada acara online setiap pukul 7 sampai pukul 9. Kita berbagi cerita dengan berbagai rekan, berbagai teman. Kali ini memang temanya sangat khusus menjelang masuknya tahun baru untuk masyarakat Tionghoa yang biasa disebut tahun baru Imlek. Kita mau masuk tahun baru Kerbau. Kami
kemarin sempat bincang dengan Pak Udaya untuk bercerita mengulas sejarah, budaya bangsa, cerita klasik, apa saja yang telah terjadi dan akulturasi dalam kebudayaan di masyarakat saat ini. Semua pasti ada ceritanya, pasti ada asal-usulnya, pasti ada alasan ceritanya. Nanti kita dengarkan dari Pak Udaya. Pak Udaya ini sang pemerhati kebudayaan dan sejarawan budaya Tionghoa. Juga saat ini beliau adalah pemilik Museum Silat Benteng di Tangerang. Banyak yang terkesan kalau museumnya bagus katanya. Boleh sebelum acara dimulai kita sebentar panjatkan syukur dulu. Mohon izin kepada teman-teman, saya sebentar akan berdoa dengan iman Katolik. Kita berdoa sebentar. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan atas semua karunia kesehatan, rezeki yang telah kau berikan kepada kami. Malam ini kami semua berkumpul dalam acara Zoominar online yang membahas hal budaya bangsa. Semoga Engkau memberikan kelancaran dalam acara kami. Engkau membimbing Pak Udaya sebagai narasumber kami. Dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Satukan kami ya Tuhan. Berilah kerendahan hati, toleransi, dan saling menghargai untuk kami semua ciptaan-Mu. Berikan kami kesehatan dan kedamaian agar kami semua selalu dapat saling tolong-menolong, saling berbagi, saling mencintai. Berikan kekuatan, terutama saat masa pandemi dan musibah bencana alam. Semoga kami semua dapat bersatu padu melewati rintangan ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan kepadamu. Amin. Ya, saya ulas sebentar. Ada harapan, ada tata tertib yang mudah-mudahan bisa kita sepakati. Saya mengharapkan untuk acara ini tidak direkam. Kemudian selama acara mikrofonnya di unmute. Kemudian di mute. Kemudian pertanyaan ditulis dalam chat, question and answer. Dan mohon ketika pembicara sedang presentasi tidak ada pertanyaan atau interupsi. Ya, kita semua udah menunggu Pak Udaya. Saya mohon izin kepada Ibu Uy. Ibu Uy mungkin bisa memperkenalkan Pak Udaya. Pak Udaya, selamat malam, Pak Udaya. Selamat malam, Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih, Kang Hadir. Kita mau mulai nanti ini dipandu oleh Bu Uy nih, Pak Udaya. Ya, Bu Silakan Uy, Bu Uy. Ya, salam kenal. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Udaya. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada acara Zoom kita ini. Hari ini bahagia kita bertemu dengan Pak Udaya, di mana Pak Udaya adalah seorang peranakan Tionghoa yang lahir di Tangerang. Beliau saat ini berada tidak di Indonesia, berada di Perth, sudah cukup lama, namun cintanya terhadap Indonesia sama besar dengan rasa cintanya terhadap leluhurnya. Nah, itu dibuktikan dengan karya beliau, yaitu Museum Benteng Heritage, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hanin di kota Tangerang. Kita harus tahu siapa beliau. Beliau adalah Presiden Persaudaraan Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia, founder daripada King's Group of Education, berdiri sejak tahun 81 dan berpusat di Tangerang. Pemilik daripada Princess Creative School, kemudian pemilik daripada Indonesia Britannian Education Center, yang merupakan mitra daripada British Council, di mana perwakilan daripada 25 perguruan tinggi di Inggris Raya. Luar biasa sekali, sudah worldwide, dan peneliti sejarah dan budaya Tionghoa di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pendiri Museum Benteng Heritage yang megah, indah, dan karyanya luar biasa. Itu akan diceritakan agar kita tidak penasaran, maka kita hadirkan Pak Udaya Halim. Silahkan Pak Udaya, waktu untuk Anda. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Dan pada panitia, terima kasih atas kepercayaannya buat saya untuk memberikan sebuah seminar malam ini. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini bisa berkenan bagi Anda semua. Ini satu tantangan buat saya.
panitia memberikan saya judul yang sebetulnya menggelitik, sehingga saya jadi nambah porsi. Seharusnya saya cuma buat satu sesi, tapi ini karena judulnya Imlek sebagai bagian dari akulturasi budaya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi ada 3 aspek di sini. Yang pertama tadi Imlek sendiri, yang kedua akulturasinya, dan yang ketiga adalah kebangsaannya. Jadi saya membagi dalam 3 sesi. Yang pertama saya akan mulai dengan cerita asal-usul tentang Tionghoa. Oke, saya akan share screen di sini. Oke, screen saya bisa terlihat? Jelas. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Ya, tanpa membuang-buang waktu, saya akan coba, dan banyak sekali gambar-gambar yang saya akan proyeksikan. Oke, saya akan bicara, kebetulan tadi temanya adalah saya sebagai pendiri, tadi diperkenalkan pendiri Museum Benteng Heritage di Tangerang. Jadi saya mulai dengan, karena begini, bicara tentang orang Tionghoa itu mau mulainya kapan, panjang sekali. Mungkin webinar saya diberikan waktu 60 menit. Itu hanya mungkin sepersekian dari keseluruhannya. Makanya saya memulainya tidak terlalu jauh, tetapi dari apa yang saya tekuni, yaitu mulai dari cerita tentang peranakan Tionghoa di Tangerang, atau yang istilahnya punya kata khusus yaitu Cina Benteng. Oke, bicara tentang Tionghoa di Tangerang, atau ya nama panggilannya yaitu Cina Benteng. Kedatangan imigrasi Tionghoa di Tangerang tercatat dalam buku sejarah, yaitu di sini Tina Layang Parahyangan, sejarah Sunda, yang dikatakan bahwa tahun 1407 serombongan orang-orang Tionghoa mendarat di Teluk Naga, yaitu di pantai utara Tangerang, dengan dipimpin oleh seorang yang bernama Chen Chilung, yaitu atau Halung. Ya, nah dari tahun 1407 itu dalam catatan-catatan sejarah, terus terang saja catatan sejarah Indonesia mungkin perlu banyak dipertanyakan, karena memang hubungan kontak dengan Tiongkok itu semuanya ada dari catatan yang ada di Tiongkok sana. Karena kebetulan mungkin budaya tulis-menulis saat itu belum jadi bagian yang besar dari kebudayaan kita di sini. Jadi secara kronologisnya tercatat bahwa 1407 itu kemungkinan yaitu era di mana Cheng Ho atau Cheng He, yang merupakan seorang laksamana yang ditunjuk oleh Kaisar Yongle atau Cuti pada dinasti Ming untuk berlayar ke Nanyang, di mana selama kurun waktu 28 tahun dari 1405 sampai 1433, yaitu melakukan 7 kali muhibah dengan membawa rombongan kapal-kapal jung, yaitu besar dan kecil, dari 220 sampai 300 kapal, dan pengikutnya 22.000 sampai 30.000 yang terdiri dari berbagai macam profesi. Nah, yang khusus di Tangerang dikatakan yaitu mendarat di pantai utara 1407. Jadi dugaan dan suspek saya adalah bahwa mereka adalah bagian dari tim yang rombongan ini, karena rombongannya 300 kapal, dan ingat semuanya saat itu dengan kapal-kapal dengan layar, jadi betul-betul kekuatan angin, sehingga mereka biasanya mengarungi yaitu sepanjang pantai. Ini saya putarkan videonya, gambaran seperti apa sih pelayaran Cheng Ho itu. China's empire prospered significantly during the Ming Dynasty, matching the magnificent feats of the earlier Tang and Han dynasties. It was during this time that the Grand Canal was extended, the legendary Great Wall fortified, and the magnificent Forbidden City built. But more notably, the Ming Dynasty witnessed the apex of Chinese maritime achievement through the completion of some of the most wondrous voyages in seafaring history. Yongle was one of the most celebrated and outstanding emperors of the Ming Dynasty. He passionately believed that the country's strength would be much enhanced through an open-door policy in international diplomacy and trade. As such, Emperor Yongle appointed Cheng Ho as ambassador and the commander-in-chief of China's fleet, commanding him to construct a fleet to explore and visit regions beyond China.
His mission was to bring letters and gifts from the emperor to foreign rulers, thus enhancing diplomatic ties, while displaying the might and generosity of the Ming dynasty, as well as to reinforce political and cultural interaction between China and foreign countries. Cheng Ho took nearly 3 years to build the tremendous imperial fleet. He led the largest armada the world would ever see for the next 500 years. In 1405, at the age of 34, Cheng Ho embarked on his maiden voyage with 208 ships, which included 62 treasure ships bearing fine silk, porcelain and valuable trade goods, a crew of 27,800 comprising sailors, soldiers, cooks, doctors, interpreters, craftsmen, astrologers, traders and holy men. The treasure ships were the biggest wooden vessels ever built, measuring 140 meters long and 60 meters wide, with a loading capacity of about 4,800 tons. These ships were each equipped with 9 masts and 12 sails, luxury cabins with balconies, multiple decks, and watertight compartments. The fleet consisted of 9 types of vessels, including troop ships, warships, horse ships, water ships, and supply ships. Each ship brought enough food to last an entire voyage. In fact, some of the ships were like floating farms, where sailors grew vegetables and tended domestic animals on board. For the next 29 years, from 1405 to 1434, Cheng Ho completed 7 epic voyages, visiting 37 countries and traveling more than 35,000 miles, crossing the South China Sea, the Indian Ocean, and the Arabian Sea, to reach Mogadishu, the capital of Somalia on the east coast of Africa. Lanjutkan, ya itu barusan kita lihat bagaimana kedatangan Cheng Ho, ya, tidak dengan satu kapal, tapi rombongan yang begitu besar, dan kapal ini terbuat dari kayu dengan tenaga angin. Jadi setiap tempat-tempat yang dia singgahi selama 7 kali pelayaran, dan 7 kali itu semua tujuan utamanya adalah ke Jawa. Kenapa ke Jawa? Karena kita tahu bahwa Jawa sudah punya hubungan bilateral dengan Tiongkok, ya, yaitu dari jauh, mulai dari Tang Dynasty, bahkan khususnya di Ming Dynasty ini, ya, sebelumnya yaitu Yuan Dynasty, di mana kita masih ingat ketika Singosari, ya, Raden Wijaya meminta pertolongan dari Kubilai Khan, dikirimkan tentara Mongol. Nah, jadi hubungan ini berlanjut sehingga Jawa merupakan tujuan utama. Kalau kita lihat di sini petanya, yaitu tujuan utamanya adalah ke Jawa, yaitu mendarat di Gresik, ya, di Sungai Berantas, dan ke Majapahit di sana, lalu kemudian sepanjang pantai utara ini tempat-tempat persinggahannya. Jadi kita bisa lihat, ya, yaitu bagaimana di Jawa Timur, Jawa Tengah, di mana Semarang, Lasem, Rembang, okay, Cirebon, Banten, lalu kemudian Palembang, ke Aceh juga, Samudra Pasai saat itu, dan kembalinya juga ke Malaka yang punya, sekarang Malaka positioning sebagai tempat guancang, yaitu gudangnya pelayaran Cheng Ho saat itu. Okay. Nah, Laksamana Cheng Ho ini kita tahu dia lahir sebagai seorang Muslim, yaitu dari suku minoritas, yaitu dari Yunan. Pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa Yunan itu adanya di selatan, di bagian selatan, yaitu berhubungan dengan Buddha, daerah Buddha. Sedangkan dia sendiri Islam. Ternyata Cheng Ho ini adalah kelompok, yaitu suku Hui ini datang dari utara, ya, yang kita tahu Muslim itu daerah utara,
Dan karena kakeknya adalah seorang jenderal yang ditunjuk oleh dinasti Yuan untuk menjaga Yunan, maka pindahlah hijrah ke selatan. Dan Cheng Ho saat itu ketika Yuan dijatuhkan oleh Ming Dynasty, ayahnya sebagai jenderal dibunuh, tapi Cheng Ho-nya sendiri tidak dibunuh. Biasanya dalam perperangan satu keluarga akan dibantai supaya tidak ada balas dendam. Tapi dia hanya dikebiri. Jadi dikebiri pada usia 13 tahun dan kemudian menjadi Qasim, dan ternyata Cheng Ho lahir sebagai orang yang begitu cerdas dan dia diangkat ya menjadi tangan kanannya raja saat itu dan ditunjuk menjadi laksamana untuk memimpin satu perjalanan yang luar biasa pelayaran ke selatan. Nah, kapalnya ada hampir 300. Kapal utamanya namanya Pao Chuan, yaitu kapal treasure boatnya ini panjangnya 140 meter, lebarnya 60 meter, hampir 1,5 lapangan bola. Ini perbandingannya, oke, saya coba karena saya suka sekali melihat perbandingan skala. Bagaimana kapal Cheng Ho dibandingkan di sebelah kiri ini dengan kapalnya Magellan misalnya, ya, yang kita tahu Magellan belayar ke timur yaitu ke Ambon, ya, dan kemudian juga 15-19 lalu kemudian Magellan menaklukkan Malaka dan bahkan akhirnya dia dibunuh di Malaka. Nah, pelayaran berikutnya kita tahu dalam catatan sejarah sebelum Magellan yaitu adalah kita tahu Christopher Columbus yang ke Amerika. Kita selamanya membaca buku bahwa orang yang menemukan Amerika adalah Christopher Columbus tahun 1492. Padahal 1492 dia belum mendarat di benua Amerika. Dia baru mendarat di 3 pulau Bahamian, Kuba, dan Hispaniola. Baru kemudian pada pelayaran yang ketiga 1498 baru dia bisa masuk. Nah, uniknya ini mungkin menggelitik saya. Columbus ini sebetulnya disuruh ke India untuk mencari pepper yang kita tahu lada. Tapi yang dia dapatkan di sana adalah red pepper, cabai. Itulah kenapa di Eropa cabai dibilangnya paprika. Ini sebetulnya yang dia disuruh carinya adalah pepper. Mungkin kemungkinan, maaf ini mungkin setengah joke dari saya juga, tidak menutup kemungkinan saat itu era itu Indonesia pun dikatakan India. Karena orang Inggris menambahkan Indonesia itu adalah di India, di Indian Archipelago. Nah, kapal yang dipakai oleh Columbus itu hanya 1/5 ukurannya dari kapal yang dipakai oleh Cheng Ho. Lalu dari pelayaran orang-orang Eropa, biasanya mereka kalau berbulan-bulan di laut, mereka akan kena sakit kulit. Lalu bagaimana pelayar-pelayar dari Tiongkok ini bisa tidak terkena dengan sakit kudisan atau chilblain, yaitu kena udara atau mungkin scaby? Ternyata, ini kebetulan minggu lalu saya, ya thanks God, hari ini sebetulnya Perth sejak kemarin di lockdown, cuma gara-gara satu kasus orang kena COVID. Jadi satu kota, hampir satu negara bagian itu di lockdown, cuma gara-gara satu kasus. Karena ini, tapi untungnya minggu yang lalu saya sempat jalan-jalan 5 hari ke Albany, di selatannya Perth, 500 kilo kira-kira. Ya, nah itu ada kapal, ini replikanya yang kapal pertama yang mendarat di Albany, artinya masuk ke Western Australia melalui selatan. Yaitu yang namanya The Brig Amity. Ini replikanya. Yang saya ingin tampilkan di sini adalah apa yang biasanya pelaut-pelaut barat ini bawa. Ini daftar bawa makanannya ditaruh dalam drum-drum seperti gitu. Yang mereka bawa semuanya adalah daging kering, yang digaram. Jadi mungkin ikan yang fresh mereka bisa dapat dari laut. Tetapi yang pelayaran Cheng Ho ini ya tidak cuma membawa daging, dan ini yang luar biasa, yaitu mereka punya floating farm. Kita tahu bahwa yang mereka bawa kacang, kedelai, tau, kalau ditanam menjadi tauge. Lalu kemudian kalau digiling menjadi tahu, udah busuk aja diasinin jadi tauco. Nah, kita tahu bahwa tauge ini penuh dengan vitamin E, jadi sehingga yang dia bawa adalah floating farm untuk kasih makan semua orang. Nah, kita tahu banyak sayur-sayuran, sayur dalam bahasa Tionghoa, Hokkien atau juga Chinese-nya adalah cai. Ya, jadi ku, 'cai', 'kwa', 'cai', 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 itu yang dia bawa.
pelayaran pertama yaitu tadi yang saya katakan ke Majapahit, lalu kemudian menyusuri pantai utara, ya, dan bersentuhan dengan kota-kota yang ada di pantai utara. Kalau kita lihat di sini part incognito, jadi terra incognito ini, ya, bagian selatan itu baru abad-abad terakhir disentuh, semua masuk di utara. Okay. Nah, ini apa yang saya tonjolkan ini tentang bagaimana persinggungan secara kultural. Kebetulan 2018, jadi semua foto-foto yang saya tampilkan karena saya harus hati-hati dalam riset saya riset sendiri dan saya betul-betul tidak mau kata orang dan saya coba lihat sendiri. Ini adalah Masjid Demak. Saat itu saya mendampingi 4 profesor, 2 dari Hawaii, yaitu suami istri, ya, yaitu Pak Reynold Andaya dengan Barbara Andaya, lalu satunya lagi Profesor Peter Carey yang dari Oxford tapi sudah menjadi Indonesia dia, dan hari ini juga ada ikut, dan dengan satunya lagi dari NUS Singapura. Bagaimana kota-kota sepanjang pantai utara Jawa itu punya persentuhan. Ciri yang paling gampang Anda lihat di kanan ini adalah keramik dinasti Ming. Ya, jadi ini di dalam masjid ini, ya, ini keramik-keramik ya. Lalu kemudian bagaimana di pantai utara, di situ kita tahu, ya, di kota-kota Kudus, kota Rembang, ya, Juwana itu tempat pembuatan kapal-kapal jung. Karena kapal-kapal jung ini juga dipakai oleh Pati Yunus, ya, untuk menyerang Malaka. Dan kita tahu Pati Yunus konon katanya dia juga seorang keturunan Tionghoa, ya, dengan di sini, ya, punya nama Chinese-nya, okay? Lalu kemudian dia menjadi menantu dari Raden Patah juga. Nah, saya melihatnya akulturasi budaya di sini bagaimana perahu jung yang 1405 datang itu mungkin sebelumnya pun sudah ada. Kenapa saya katakan begitu? Dalam fragmen ini di Majapahit pun, zaman Majapahit, ya, zaman Singosari, dan bahkan di Borobudur ada kemiripan-kemiripan dengan kapal jung. Ini bisa saja, ya, sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah kota-kota yang bersinggungan. Ini kebetulan di dekat Lasem, di Rembang, kota Rembang, dan lihat bagaimana rumah-rumah ini sudah dari abad 16-17, dan ini kebetulan rumah yang sedang saya restorasi ada di Rembang. Ya, ini bekas rumah Kapitan Lim. Semarang juga bagaimana akulturasi di Semarang itu, kalau Anda masih ingat, bicara tadi tentang Cheng Ho, orang akan selalu mengasosiasikan dengan kelenteng Sampokong, yaitu atau kelenteng Gedung Batu yang di Semarang. Sayang sekali keminiman pengertian tentang heritage itu telah menghilangkan, ya, nilai-nilai yang sebetulnya sangat sayang sekali. Kalau Anda lihat di kelenteng Sampokong sekarang, kalau saya katakan itu sudah menjadi Disneyland-nya Cungko, karena identitasnya sendiri sudah hilang. Di mana di situ adalah tempat akulturasi. Ini sebelah kiri, di kiri bawah, ini rumah Abu yang ada di dekat kelenteng Taikaksi di Gang Lombok, Semarang. 2 tahun lalu mengalami musibah kebakaran. Dan ini adalah ketika saya mendampingi Profesor Yo Kang Swa dari Singapura. Kami research 2015 di ini makam Sunan Gunung Jati. Bagaimana, ya, keramik-keramik Ming itu masuk ke makam. Kalau sebelah kiri inilah Putri Ong Tin, okay, makamnya. Jadi Anda lihat semua ini adalah ini makamnya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau Anda lihat semuanya banyak sekali, ya, keramik-keramik dari Ming Dynasty. Dan di Cirebon juga kami mengunjungi Masjid Merah, ya, di mana malah ada beberapa yang menggelitik kami. Ya, lalu yaitu adalah bahwa keramik-keramik ini mungkin entah karena copot atau tercuri, ya, termasuk yang ada di Sorosowan, yaitu di Keraton Cirebon. Karena keramiknya itu, ya, ini, ya, banyak yang saya lihat sudah bukan keramik Ming. Kalau Qing ya bisa saja terjadi, tetapi ada keramik Eropa. Bahkan di Keraton Sorosowan saya lihat ada Samson and Samson and Delilah. Ya, jadi agak menggelitik saya bahwa itu mungkin ada orang iseng dia curi atau karena tidak mengerti dia pasang aja yang penting keramik berarti dari Cina katanya.
Nah, Anda lihat juga betapa banyak akulturasi yang ada di tanah Jawa khususnya. Ini adalah bel ini saya foto, yaitu ada di Keraton Sorosowan. Anda lihat yang menjadi ikon batiknya Cirebon, yaitu Megamendung, itu adalah kemiripan dari jubah-jubah ya pembesar Tiongkok dulu, yaitu berbentuk awan. Ya. Nah, lalu kemudian bunga botan juga. Bagaimana batik-batik yang ada di pantai utara juga banyak terpengaruh oleh motif-motif dari Tiongkok. Ya, jadi misalnya flora and faunanya yaitu Hongleong di sini ya, bentuk kalau Anda lihat batik-batik yang di Pekalongan itu banyak sekali ya menampilkan gaya-gaya Chinese. Ini adalah masjid pertama di Banten ya. Juga ini dibilangnya masjid Cina ya, yang dibangun early 16th century, dan bahkan ini masjid Banten yang terkenal pun juga ya, yang mendesainnya namanya Cek Bancut ya, jadi seorang Tionghoa. Nah, yang terakhir saya lihat di Banten sisa-sisa pecinannya cuma ada beberapa rumah macam begini. Saya rasa di forum ini kalau nggak salah ada Profesor Asfi Adam yang memberitahu saya bahwa ketika beliau ke Copenhagen, yaitu ibu kotanya Denmark di sana, itu ada 2 pucuk surat yang ditaruh di Museum Denmark ini yang ditulis oleh Cakradana. Cakradana ini nama Chinese-nya Tan Cheko, yaitu surat yang ditulis 1671-1672 nagih pada Raja Denmark, itu pesanan bisnis, pesanan dagang dari Banten itu kok belum diambil. Jadi ini menunjukkan bagaimana Tionghoa bukan barang baru, bukan baru kemarin. Lalu kemudian saya juga riset ke Palembang, di mana di Palembang ini banyak sekali bersentuhan karena kita tahu Palembang adalah bagian salah satu tujuan utama dari pelayaran Cheng Ho, karena Cheng Ho diutus oleh Raja Kaisar Chuti atau Yongle untuk menangkap seorang pangeran yang lari ke Malacca Strait, ke Selat Malaka, dan menjadi kepala bajak laut. Jadi ketika 1407 Cheng Ho kembali ke Nanjing, ibu kota Tiongkok waktu itu bukannya Peking, karena Nanjing baru 1421 pindah ke Peking. Jadi dibawa ke Nanjing dan dieksekusi. Jadi Palembang, cuma saya pergi ke sana sudah hilang sekali, padahal sebetulnya banyak sekali heritage di sana. Ya, nah ini sih di sebelah kanan rumah Kapitan ini baru 1830-an, dan di situ pun ada lihat di sini ada pagoda yang terbuat dari batu marmer yang luar biasa bagus ya. Sayang sekali tidak terawat dan dimutilasi. Saya juga sempat 2015 ke Aceh, di mana di Aceh itu di Museum Aceh disimpan sebuah lonceng yang diberikan oleh Cheng Ho, yaitu ketika Cheng Ho datang di sana, tertulis itu 1405. Kalau bicara tentang tahun, karena orang tahun Tionghoa dengan tahun kalender Masehi itu pasti tahunnya bisa berbeda. Nah, lonceng ini pernah juga dipakai oleh Sultan Iskandar Muda untuk menyerang Malaka. Jadi betapa hubungan Tionghoa Cheng Ho itu ke Aceh ya, itu sudah dari berapa ratus tahun yang lalu. Bahkan jok orang Aceh mengatakan Aceh adalah singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Nah, saya kembali ke Tangerang sekarang. Jadi ini adalah peta yang kebetulan saya dapat, ini peta awal abad 18-an, di mana ini teluk-teluk inilah Teluk Tangerang, dan ini adalah Teluk Batavia, ya, saat itu masih Sunda Kelapa. Nah, ini adalah Teluk Banten. Tangerang ini dialiri oleh sungai yang namanya Cisedane yang berhulu di Bogor, 2 sungai yang menjadi feedingnya, yaitu dan bermuara di 2 tanjung, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir di pantai utara. Disinilah tempat pendaratan orang-orang Tionghoa. Nah, ini ada di tepi sungai dan sekarang sudah hilang. Beberapa 1998 ini dibongkar, ya. Dan ini sebetulnya satu bukti rumah tempat pendaratan orang Tionghoa
tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, Sungai Cisadane ini mengalir dari selatan ke utara dan dari arah Bogor membawa hasil bumi, ya. Dan uniknya yaitu dibawa dengan getek, yaitu rakit kayu bambu, sampai di Tangerang, mendarat di Tangerang di Sungai Cisadane. Geteknya dipakai untuk supply ke hasil buminya dijual ke pasar, dan bambunya ini dipakai untuk disuplai ke pabrik-pabrik topi bambu. Tangerang sampai tahun 60-an adalah eksportir terbesar topi bambu untuk Eropa. Now everything is gone. Ketika saya memulai riset saya 2009, semua tidak ada di sini, bahkan semula kelenteng kecilnya pun sudah tidak ada lagi. Ini bedanya. Padahal di situ ada sebuah prasasti, untungnya ini sempat diselamatkan oleh tetangga, yang tulisannya pada 1882, 81 orang Tionghoa mengumpulkan uang untuk mendirikan dermaga dan jalan yang ada di kota Tangerang. In other words, orang Tionghoa sudah ikut partisipasi membangun kota kota Tangerang sebelum ada republik. Ini adalah bentengan yang ada di Tangerang, ya, yang dibangun 1684. Jadi dalam sejarahnya 1650-an terjadi perdamaian antara Belanda, ya, VOC dengan Kerajaan Banten, dan Sungai Cisadane merupakan tapal batas. Jadi demarkasi zone-nya adalah airnya itu, yang sebelah baratnya yaitu daerah Banten, sebelah timurnya daerah Batavia. Dan 1684 dibangun sebuah bentengan di arah timur, yaitu yang masuk ke dalam Batavia, karena Tangerang masuk menjadi West Omni-London, yaitu the Greater Batavia di bagian barat. Nah, sekarang bentengan ini sudah tidak ada, ya. Ini pun juga di pinggir-pinggir sungai ada yang watchtower-nya pun sudah hilang. Kebetulan ayah saya hobinya motret, dan ini tahun 60-an ada watchtower ini yang ada di bagian timur sungai. Ini berbatasan dengan Batavia, dengan Jakarta di Kebun Besar. Unlike stereotyping, orang mengatakan kalau orang Cina itu pasti kaya. Oke, saya kemarin ini agak tergelitik juga ketika seorang stand-up comedy mengatakan, dia di interview di sebuah podcast, saya nggak pernah tahu tuh, saya tahu orang Cina kaya semua. Nah, jadi inilah satu hal yang sangat menyedihkan sekali, kebutaan bahwa sebuah pemojokan orang Cina, orang Tionghoa seolah-olah ya orang kaya semua. Saya pikir kaya dan miskin orang apapun ada. Cuma memang ada yang namanya hukum mayoritas. Kalau mayoritasnya di Amerika misalnya yang miskin ya orang Amerika, okay? Karena memang mayoritas mereka. Ya, jadi orang-orang putih juga banyak yang miskin di sana. Nah, oke, ini adalah gambar tentang orang Tionghoa di Tangerang. Dari tahun 50-an ini, ya, mereka tinggal di gubuk reot, ya. Mereka juga tinggal di rumah-rumah rumah ini ada di tepi sungai, ya, dan Anda bisa lihat kondisinya, dan ini ya sudah tergerus dengan cuaca. Tapi ada satu hal yang buat saya menggelitik, yaitu bahwa sesuai dengan pepatah kuno Tionghoa yang mengatakan kemiskinan tidak lebih dari 3 generasi, begitu juga kekayaan. Nah, kultur budaya, saya yakin bahwa budaya semakin jauh dari sumber budaya, maka semakin kuat dia akan ada. Saya mengatakan begitu, saya tinggal di Australia, di Perth. Perth adalah sebuah nama kota kecil yang ada di Scotland. 2 tahun lalu yang kedua kali saya kunjungi kota Perthshire, ya, yaitu sebuah kota kecil, ya, yang di sana itu orang Scotland kalau saya tanya kok kenapa nggak mau pakai mereka bagpipe atau pakai kilt, mereka bilang bosen nggak ini. Tapi di Perth setiap kali bulan Mei Highland Gathering, orang-orang Scotland itu akan begitu bangganya mereka pakai tradisionalnya. Sama halnya seperti juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Suriname. Suriname itu kan kita tahu sebagian banyak sekali yaitu imigran dari Jawa khususnya untuk perkebunan tebu di sana. Mereka lebih Jawa daripada orang yang ada di Jawa. Ya. Berbagai suku pun akan terjadi. Nah, ini adalah kodrat. Jadi lalu kemudian saya terharunya adalah ibu yang di tengah ini, ya, dia melakukan sebuah tradisi, menjaga tradisi, yaitu respect orang tua. Nggak punya meja abu, dia pakai bangku. Lalu ada yang mengatakan, oh salah. Saya bilang tidak ada yang salah untuk sebuah respect. Okay?
tapi nilainya lebih tinggi. Karena saya yakin dia bisa miskin sekarang. Masa Tuhan tidak adil kalau satu saat anak cucunya bisa jadi kaya? Sedangkan kita tidak bisa membeli waktu. Jadi inilah ya yang saya ini kan bagaimana budaya itu begitu kuat. Nah, ini yang pernah terjadi di Tangerang, yaitu tentang penggusuran Cina Benteng di Tangerang, yang menurut saya adalah sangat tidak manusiawi. Padahal ini yang terjadi, sungai itu ya, kalau Anda lihat ini gambar sungai tahun 30-an, pemukiman itu jauh dari sungai. Karena dibangunnya pintu air, maka bantaran sungai ditenggelamkan. Nah, Tangerang itu gudangnya petani miskin, ya. Dan ketika airport dibangun, itu ratusan petani miskin di sana diganti cuma 300 perak semeter. Nah, 2010 pernah terjadi pergolakan di mana orang-orang yang ada di sepanjang sungai Cisadane itu digusur mereka. Dan yang menyedihkannya adalah mereka itu orang-orang yang miskin sekali, ya, dan mereka juga yang beragama Islam, termasuk ada yang sudah tidak lagi kelihatan Tionghoa, cuma karena masalahnya adalah mereka miskin dan karena adanya segregasi dan diskriminasi tentang surat menyurat, ya, tampangnya meyakinkan lebih pribumi daripada yang cuma sekedar mengaku pribumi, tetapi begitu lihat namanya masih 3 suku kata. Jadi mereka langsung kena inilah orang Cina katanya. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah mereka diusir, ya, dan yang menyakitkan adalah perkataan yang dikatakan, kalian sudah tinggal di sini turun-temurun tanpa izin, kok masih minta ganti untung. Inilah yang kalau saya katakan orang-orang yang tidak mengerti sejarah, bagaimana mereka sudah berada sejak 1407 di situ, tetapi masih hak harusnya mereka punya yang namanya yaitu tanah adat. Nah, saya kembali ke Tangerang, yaitu bagaimana orang-orang Cina Benteng yang di Tangerang pun terlibat, yaitu 1681 ketika Mokofat itu dibangun. Sungai Mokofat adalah sungai yang yang paralel dengan jalan Daan Mogot. Kalau Anda dari Tangerang atau dari Jakarta, dulu kalau orang dari Jakarta mau ke Tangerang, Anda cukup masuk Daan Mogot, Anda sampai Tangerang. Karena dari Grogol sampai Tangerang satu jalan itu namanya Daan Mogot. Nah, 1681 Sungai Cisadane ini disatukan ke Batavia, yaitu melalui sebuah sungai buatan yang dikatakan yaitu Mokofat, ya. Nah, sungainya itu dari Tangerang ke arah sampai Pesing membelok yaitu ke Jalan Tubagus Angke. Nah, ada satu yang unik yang nggak pernah dibahas, yaitu nama-nama jembatan di situ. Ada nggak jembatan 2? Ada kan? Jembatan 3 ada. Ada jembatan 4? Tidak ada. Yang ada jembatan Gambang, lalu kemudian jembatan 5. 4 buat orang Tionghoa, si mati adalah angka yang tabu. Oke. Nah, ini ada di Tangerang ada 2 pintu air, yaitu pintu air navigasi yang dibangun tahun 32-an, ini selebrasinya, dan pintu air irigasi. Nah, ini jadi navigasi ini sampai tahun 60-an masih berfungsi. Bagaimana dari Tangerang itu para dulu nggak ada ke Tangerang tuh naik truk, ya. Oke, oplet pun juga jual laki. Nah, jadi semua pakai sampan sampai tahun 60-an, ya. Nah, itu kakak-kakak kelas saya yang kuliah di Ureka waktu yang sekarang jadi Trisakti, itu kalau ke Trisakti pun tahun 66 itu masih naik truk kalau sudah sore, ya. Nah, itu masih tahun 60-an masih sampan bisa sampai ke kota, yaitu Toko 3. Nah, Tangerang adalah bagian dari Banten, di mana kita tahu ada seorang tokoh yang bernama Sao Bengkong. Kebetulan leluhur saya asalnya satu kampung dari dengan Sao Bengkong, yaitu dari Kabue di Hokkien sana. Ya. Nah, Sao Bengkong datang ke Banten tahun 1580 sebagai seorang pemuda 15-16 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia dipercaya oleh Sultan Banten di situ, yaitu Pangeran Ratu. Ya. Ketika Honoris de Hoffmann datang dari dia Belanda pertama masuk dari Maluku kita tahu, lalu kemudian ke Banten untuk deal membeli lada, maka Sultan mengatakan itu urusan bisnis sama Encek Sao Bengkong itu, belum jadi Encek saat itu, mungkin engkau, ya. Nah, sehingga peranan Sao Bengkong ini masuk kalau dalam konteks sekarang adalah Menteri Perdagangan. Dan ketika terjadi konflik di antara raja sendiri di Banten, dan kita tahu
John Peter Sun Kun yaitu membangun Batavia tahun 1619, dia membujuk Cheng Ho, jadi ngawur saya, membujuk So Bengkong untuk diboyong ke Batavia, membangun Batavia. Nah, ini adalah hasil kontribusi orang-orang Tionghoa yang dulu juga, yang sungai membelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu namanya Molenbeek. Ya, kenapa bilang Molenbeek? Kiri kanannya banyak molen. Ya, nah lalu itu adalah sungai yang dibangun, jadi sungai buatan, yaitu untuk menyambung ya sungai-sungai dalam kota untuk transportasi. Ya. Orang Tionghoa membawa berbagai macam hal. Di sini misalnya bagaimana baju koko yang kita tahu bilang baju koko itu baju engkok-engkok. Nah inilah baju koko yang yaitu orang-orang Tionghoa dulu sebenarnya dibilangnya tangshi, yaitu baju tang. Orang Tionghoa tidak ada yang bilang orang Cina. Orang Tionghoa mengatakan Tenglang. Tenglang artinya Tangren. Orang-orang dari dinasti Tang. Ya, jadi bahkan ada yang di Tangerang ada argumen jangan-jangan Tangerang itu dari orang Tangren katanya. Saya bilang jangan sok claiming, ya. Jadi Tanglang, jadi Tangerang katanya. Jadi Tang. Nah, ini adalah baju-baju dan itulah banyak sekali ya orang-orang Tang itu yang di selatan. Nah, bahkan kata-kata yang menjadi kita lihat mulai dari pengaruhnya bagaimana pakaian ya, bahkan kata-kata adopted bahasanya misalnya kemoceng, ke ayam mo itu bulu ceng pembersih, pengki loa. Kalau orang Jawa mengatakan misalnya itu Kalo, saya ingat itu merek rokok Kalo. Ternyata Kalo itu adalah tanggok besar, ya. Nah, topo, tahang, kuli. Jadi ini semua adalah adopsinya, bahkan makanan. Ada kawan saya Arye dari Universitas Brawijaya yang melakukan research bahwa cautok soto pun bermula dari makanan-makanan Tionghoa yang bernama cautok. Ya. Uniknya yaitu adalah bahwa di mana ada orang Tionghoa di situ ada soto. Ya. Jadi Anda tahu di Makassar ada soto Makassar, ada soto Madura, ada soto ya. Jadi nggak ada yang dari kebetulan etnis lain karena kebetulan orang Tionghoa sangat tersebar sekali. Okay. Nah, bagaimana kata tukang? Cu artinya lemari sebenarnya. Kang adalah pekerja. Jadi sebetulnya tukang kayu itu tukang. Ya, itu menjadi bahasa pinjaman. Ya, orang Tangerang kalau bilang lemari itu dalam tu. Okay. Ya, itu dari bahasa Hokkien. Bakyak tokwi huncue. Ya, nah boke itu tidak ada harta dari bokehwe. Okay. Ka itu kaki. Okay. Nah, siongka itu bagaimana alat-alat pertukangan untuk itu. Sesian itu karatan, siansi yaitu sendok spatula, anglo tahang, ya. Pak memukul untuk orang Hokkien. Ka memotong. Kapak itu dibuat motong lalu buat pukul. Jadi uniknya adalah semua kata-kata di bahasa kita yang berhubungan dengan pertukangan ada yang dipukul itu pasti ada paknya. Paku, palu, pahat, pasak, parang, patok. Ya. Nah itu adalah ya, bagaimana juga ya kontribusi dalam budaya sampai main ngadu jangkrik orang Jawa aja juga ya itu sama yang orang-orang Tiongkok. Jadi budaya termasuk clay making juga di sini ya. Bagaimana nah ini yang unik dan ini yang sebetulnya buat saya menggelitik sekali. Bapak dan Ibu tahu kali siapa mungkin ada yang ini ada kawan baik saya Profesor Surya Helmi di depan saya. Prof. Helmi, terima kasih ya, dari Jogja ikut bergabung. Nah, di Padang ini menjadi permainan tradisional. Bahkan ada peraturannya luar biasa sekali. Taratik main kwa. Ini aturan main kwa. Ya. Nah, ini adalah permainan dari Tang Dynasty. Yang unik di Tiongkok sini sudah tidak ada dan harusnya ini kita berlayak untuk klaim ya untuk sebagai heritage untuk UNESCO yaitu intangible heritage. Terus terang saja Pak Surya Helmi ini kebetulan Pak ini sedang diklaim oleh teman-teman di Singapura. Saya bilang hang on ya ini lebih tua adanya di Indonesia. Kalau peranakan Singapura itu baru berapa? Nah ini orang Padang juga menjadi permainannya maka dibilang kalau begitu dapat
kata permainannya bilangnya ceki. Ceki artinya satu helai, satu kartu. Ya, nah permainannya sesungguhnya namanya capjiki, 12 kartu. Jadi semua orang tuh dapat 11 kartu dan mencari satu kartu lagi. Begitu satu kartu itu dapat, dia akan teriak ceki atau kwa. Kwa itu bahasa Hokkien artinya melihat, terlihat, nampak. Oke, ya. Nah di Tangerang main kualak. Jadi itu adalah sudah menjadi Indonesia. Nah bahkan dipakai juga untuk meramal di sini. Ini bagaimana adegan ini di Bali menjadi main ceki ini, ya sebetulnya semua permainan pun bisa saja menjadi judi. Ya saya kecilnya juga bisa taruhan main pakai bayar kartu, pakai kertas rokok, cuma becak ganjil genap aja bisa judi. Nah tapi tujuan adalah permainan yang diciptakan. Anda lihat ada tulisan Tionghoanya, ya Cinanya, tapi orang nggak lihat lagi. Yang dia pakai ini Bangkok lah, ini apalah nama-namanya semua. Bagaimana di Jawa menjadi permainan tradisional, di Bali bahkan ada turnamennya. Oke, ya. Jadi ini adalah bagaimana kontribusi secara budaya. Lalu kemudian di pantai utara yaitu bagaimana ya teknik pembuatan garam. Ya, dan saya baca bukunya Marco Polo bagaimana ketika dia ke Tiongkok, yaitu di zaman itu masih kakeknya Kublai Khan, ya Genghis Khan dia. Oke, 12 bagaimana membuat tradisional garam, dan garam ini sebetulnya di zaman Yuan Dynasty garam itu dipakai untuk pembayaran, jadi dicetak, dipres jadi uang. Nah bahkan kata garam itu ya sebetulnya Latinnya salarium, dan kata salary itu berasal dari bahasa Latin yaitu yang garam, artinya karena zaman dulu ya abad 2 sebelum Masehi garam dipakai untuk pembayaran. Jadi orang dibayar pakai garam. Bagaimana garam ini luar biasa sebetulnya. Ya, saya keluar sedikit sebagai sharing aja. Ini jokingnya. Dulu budak-budak itu dibayar pakai garam. Nah ini kebetulan saya sedang mempersiapkan poster untuk peranakan convention. Coba bayangkan si bapak ini petani garam kita. Kalau zaman Romawi dia 2 ibu ini nih, ya dia bisa bawa pulang nih. Oke, ditukar dengan setumpuk garam aja. Oke. Nah garam juga menjadi sebuah tradisi yang berhubungan bagaimana garam itu ya dengan budaya Jepang, Shinto, yaitu budaya Korea, budaya Oriental di sini termasuk dengan Tiongkok, yaitu dalam purifikasi. Kalau kita lihat sumo, ya itu kalau mereka mau tarung lalu nggak jadi, dia akan ambil garam, dia tebar. Ya, nah orang Jawa juga begitu. Bagaimana ya kalau ada buat tolak balak dia akan menebarkan. Jadi akulturasi budaya itu sepanjang peradaban manusia. Nah ini adalah bagaimana ya teknologi yang dibawa. Oke, jadi saya lebih cepat di sini. Ini adalah gilingan tebu ya, dan ini yang kami dapatkan ya dekat di Tangerang banyak sekali ya. Jadi pabrik-pabrik tebu itu, dan Tangerang merupakan sentra kecap. Jadi ibu kota kecap itu di Tangerang. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau tahu kecap yang paling enak, teriak saja kecap Benteng. Ya, jadi Pak Surya juga tersenyum ya Pak Surya, ya, kecap Benteng nomor 1. Makanya kecap tuh nggak ada yang nomor 2. Tahu nggak kenapa Bapak dan Ibu? Kalau saya lagi ngomong ini Anda ngecap. Karena kecap tuh labelnya semua nomor 1, nggak ada nomor 2. Yang ada 1A, 1B, 1C. Oke. Ya. Nah itu jadi kecap di Tangerang ini pabrik yang 1882. Oke, ya dibangun ini dirikannya. Nah kecap ini adalah produk akulturasi. Di Tiongkok sendiri nggak ada. Kecap berasal dari kata Hokkien dan juga ada bahasa Cantonese, Quechap. Nah, jadi di Amerika itu dipengaruhi oleh orang Cantonese. Makanya tomato kecap. Jadi kecap itu bukan bahasa Inggris, ya, tetapi bahasa Cantonese yang diinggriskan menjadi tomato kecap. Oke, jadi Quechap yaitu sari ikan. Lihat, ini sayur mayur bagaimana kalau Anda bicara, tolonglah, kota mana yang terkenal dengan makanannya? Magelang misalnya, oke, yaitu terkenal dengan tahunya, kupat tahu. Oke, pasti ada komponennya apa? Togenya, ya. Oke, jadi ini bagian kontribusi budaya orang-orang Tionghoa yang sudah masuk merakar menjadi Indonesia. Oke, ya. Jadi tauco kalau Anda ke Cianjur pasti nggak akan lupa beli tauco. Okay? Ya, Anda ke Sumedang pasti ingat tahunya. Okay? Nah, juga begitu. Okay? Pia itu artinya pie.
di Semarang terkenal dengan lumpia. Oke. Nah, soal lumpia, saya baru aja kontak dengan kawan saya di Cebu Island, dan mereka juga punya lumpia. Sama, namanya lumpia juga. Oke. Jadi bagaimana kultur budaya peranakan budaya Tionghoa. Nah, jadi kalau tidak ada orang Tionghoa, nggak ada bakpia di Jogja nih. Ya, oke. Jadi bakpia, bak harusnya daging isinya. Oke. Tapi ya, jadi yang kita tahu bahwa budaya itu dinamis, budaya tidak statik. Oke. Ya. Nah, jadi ada varian-varian macam-macam sekarang. Oke. Nah, di Tangerang itu ada sumpia, ya. Dan kalau bulan 8 tanggal 15 kita makan tiongqiupia, yaitu kue bulan, ya. Bagaimana yang namanya onde 2 bulan lalu saya bicara tentang tangce, ya, onde pun sudah berkembang. Nah, ini adalah makanan-makanan yang berakulturasi, ya, yang bermula dari makanan Tionghoa dan menjadi Indonesia. Yang paling kiri bawah misalnya, ini adalah kue mangkok. Nah, padahal besarnya nggak kayak mangkok, asal muasalnya merah warnanya, yaitu untuk persembahyangan. Nah, ini sebesar cuma teau, yaitu mangkok teh. Lalu kue, maaf, yang paling kanan atas ini, kalau Anda yang datang dari Sumatera, mungkin dikira saya nanti bicaranya kasar. Ya, orang Sumatera bilangnya kue lapis, padahal orang Tangerang, orang di Jawa nggak kue lapis itu beda. Ini kue pepe. Tapi kalau orang Sumatera kue pepe dia bilang that's women genital. Oke. Ya, nah bagaimana yang produk-produk akulturasi berbagai budaya. Nah, ini yang menarik juga cikal bakal tentang ondel-ondel. Dari riset saya, ondel-ondel ini punya akulturasi, yaitu dengan dulunya ondel-ondel di Jakarta itu disebutnya adalah barongan, ya. Jadi barongan dia. Nah, kemudian ketika Ali Sadikin, ya, tahun 60-an itu jadi gubernur, ini terlalu menyeramkan, ganti wajahnya, maka jadilah wanita dan laki-laki. Barongan yaitu juga akulturasi dengan Barong Landung dari Bali. Itu di mana ceritanya dari Ming Dynasty abad 14 itu seorang putri, ya, Cina itu dikawinkan dengan pangeran, disunting dengan pangeran dari Bali, oke, Kang Ching-wei namanya putrinya. Lalu kemudian karena dia mengkhianat lalu terkutuk menjadi barong. Nah, lalu ini juga punya hubungan dengan pendamping, okay, yaitu kalau setiap tahun baru Imlek atau Cap Gome, ya, itu ada 2 boneka yang namanya si mata tajam dan si telinga tajam, yang adalah pendamping dari kelenteng Macho, yaitu putri penyelamat pelaut, Dewi penyelamat pelaut. Oke, bagaimana ini semuanya pakaian-pakaian ini berakulturasi juga. Oke, nah, jadi itu adalah konteks dengan budaya yang berhubungan dengan orang Tionghoa.